Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan izin, memberikan waktu, memberikan kesehatan, memberikan rahmat dan hidayahnya buat kita semua yang hadir pada tempat dan waktu ini. Bertumpang salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita yang sudah membawa kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Oim, yang saya hormati Ketua Humas Bang Iqbal, saya panggilnya Akang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bojong Tengah, yang saya hormati Ketua Santri NU Nasional Bapak Haji Tengku Rusli Ahmad SE, beliau luar biasa. Yang saya hormati komisaris utama dari SIG itu Bapak Andi. Yang saya hormati Bapak Perwakilan Kepemimpinan dari Pak BRI. Yang saya hormati dari Perwakilan Kepemimpinan dari Pak Mandiri. Yang saya hormati dari Kemenhan Bapak. Yang saya hormati para pemirsa Mabitmas yang hadir pada ini, yang sangat menggelitik saya, bapak-bapak veteran pejuang Indonesia pun ikut hadir pada hari ini. Yang saya muliakan adalah teman-teman saya dari 5 kabupaten, perwakilan petani sorghum yang sudah sempat hadir pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Muhammad Henry Sultan Caniago Panggung Alam Raja Wasa. Jadi asal dari Sumatera Barat, daerah kecilnya itu meninjau. Katanya sih sebelah rumah Buya katanya. Baik, dari tadi saya lihat acara kita ini sedikit tegang. Yuk kita lihat dulu. Diulangi. Semangat sebelum. Semangat sebelum. Semangat sebelum. Kalau gitu kita acara hari ini kita bawa dialognya yang santai, ya, biar tidak tegang. Saya sangat bahagia sekali datang ke sini. Saya cerita sejarah sedikit saya sampai di sini. Mungkin pada hari ini kaget. Saya beberapa bulan yang lalu hadir di Bojong Tengah ini untuk melakukan sosialisasi pemaparan jam 12:30 malam. Benar tidak? Ini pertama di dunia kemanapun saya pergi. Jadi bukan Indonesia. Saya jalan untuk sorghum ini sudah keliling dunia. Pertama sekali saya melakukan paparan tengah malam baru di desa ini. Saya diculik jam 6:30 malam tanpa bisa memberikan kata-kata apapun. Utusan dari Bojong Tengah 3 orang datang ke rumah saya yang sederhana. Pak Sultan pesan Pak Kiai dan warga, mohon Pak Sultan untuk berangkat kali ini juga. Tanpa basa-basi, yuk kita jalan. Insya Allah jam 9 malam saya jalan sampai di sini jam 12:30 malam. Ternyata itu sudah disiapkan yang namanya whiteboard, laptop dan lain-lain pada malam itu juga. Saya merinding. Ternyata interest atau semangat sorghum dari masyarakat di sini luar biasa. Insya Allah itu berakhir pada jam 3:30 malam. Itu Pak Ketua, dari kebetulan Ketua Koperasi Pak Dewi. Jadi bagi teman-teman yang hadir malam itu saya sudah tidak asing.
Mungkin bagi teman-teman yang berperwakilan kabupaten juga pernah ketemu saya, ya. Karena saya sudah memulai hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat ini. Ada Pemkot yang tertinggal di Indramayu. Saya bangun 20 hektar, habis itu yang panen nggak tahu, ya kok hasil panennya juga nggak tahu. Saya bangun di Cirebon, hampir sama. Saya kirim bibit ke Kuningan, hampir sama. Dari pengalaman ini kami meluruskan kembali, yuk petani sorghum mulai kita rapikan. Kita buat suatu macam ikatan secara hukumnya. Siapapun petani sorghum yang menguasai sorghum Indonesia, ada satu perjanjian yang jelas antara petani dengan sorghum Indonesia. Nah, supaya kedepannya kita bisa meluruskan bagaimana bertani yang baik, bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana mengemas hasil panen yang baik. Nah, saya di sini mungkin tidak mengulang lagi kalau mengenai sorghum, Pak Kiai tadi sudah memulai. Saya sedikit menambahkan saja. Sorghum itu sekarang menjadi ketahanan pangan. Ketahanan pakan, ketahanan energi nasional. Inilah bedanya sorghum dengan tumbuhan atau tanaman yang lain. Untuk saya sendiri, kalau latar belakang saya atau basic study saya bukan orang farm, saya bukan orang petani. Saya basicnya adalah IT. Kalau bahasa gamblangnya orang komputer. Saya salah satu pemerkasa komputer di negara ini. Record saya jelas, mungkin abang saya kemarin pertama sekali yang melakukan telekonferensi di Indonesia ini Pak Ali Samarno dengan Pak Zul, Gubernur Jambi 2021 bulan Februari tanggal 4. Itu hasil karya pertama saya untuk IT di negara ini. Jadi persisnya petani. Tapi 6 tahun yang lalu saya teriak, saya dengarkannya, soal Banten itu adalah petani. Ternyata petani itu tidak. Bertani itu sangat baik sekali. Kalau saya bilang, jadilah bertani ini contoh hidup kita. Contoh perilaku kita adanya di bertani. Enggak tanam, kita tidak menuai. Benar. Ditanam tidak dijaga, hasilnya tidak baik. Ya. Ditanam terus gratis, hasilnya juga tidak baik. Jadi setelah saya jadi petani, banyak hal yang saya pelajari. Dengan bertani ini saya ingin sekali, mohon maaf bukan meluruskan, tapi mari kita membuka hati kembali bahwa sesuatu pekerjaan yang paling baik saat ini adalah bertani. Nah, bagaimana bertani sekarang? Kita bertani secara milenial, kita bertani secara modern. Kalau dulu orang bertani pakai cangkul, ya, pakai kerbau, sekarang tidak begitu. Kita bertani secara organisasi. Yang saya contoh kemarin di Indramayu itu, kita olah 20 hektar itu tidak lama, untuk 6 hari selesai. Contoh yang terakhir saya buat itu yang didatangi Pak Presiden, fotonya dari atas, itu di Waingapu. Waingapu itu provinsinya adalah Sumba Timur. Provinsi Sumba Timur itu adalah provinsi termiskin di dunia. Kalau sini saya bersyukur kepada Allah masih ada tanah. Waingapu itu yang ada hanya batu cadas dan karat dilapisi pasir hitam 20 cm. Gimana mereka mau hidup, nanam jagung banyak tumbuh. Kalau panas seperti ini, rumput satu lembar pun tidak ada. Tapi alhamdulillah ini Allah, saya membuka kebun di situ 40 hektar. Pak Presiden datang itu bukan diundang, tapi nggak percaya ada kebun sorghum seluas itu di NTT. Jadi beliau pulang dari upacara NG, kabarin ke saya, puasa mau datang. Sampai di sana alhamdulillah sangat bahagia sekali
baru pertama melihat kebun yang benar-benar sebesar-besarnya yang pertama di Indonesia. Baik, jadi kalau untuk ilmu sorghumnya di sini tadi, mohon maaf Bapak yang dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Subang, Bapak apa tadi? Bapak apa tadi? Pak Sulawesi dari Dinas Ketahanan Pangan. Sebenarnya mulai dari Kementerian Pertanian sampai kepada dinas, semuanya sudah mulai bergerak dari 2011. Jadi bukan baru ini. 2011 itu Kementerian Pertanian sudah mulai meneliti, mengembangkan yang namanya sorghum. Jadi sorghum ini saya luruskan sedikit, itu adalah sereal, tapi berbeda dengan gandum. Nah ini harus, gandum adalah gandum, sorghum adalah sorghum, berbeda ya. Jadi kita harus benar-benar paham kalau gandum tidak zero waste. Kalau yang namanya sorghum itu zero waste, artinya tidak ada yang terbuang dari satu batang pohon sorghum. Dan satu-satunya tumbuhan itu ditanam 3 bulan panen, ditinggalin, panen lagi, ditinggalin, panen lagi, sampai 3 kali dalam 1 tahun. Setelah itu baru diadakan pengolahan. Pas panennya, batangnya dijual, diterima oleh seluruh Indonesia. Bulirnya bisa dijual lagi kepada seluruh Indonesia. Insya Allah kemudian kami selama itu dimanapun ada kami beli. Mungkin ada isu-isu milik itu hanya isu, pembuktiannya tidak seperti itu. Bisa diklik dari internet. Kami membeli sorghum itu dari RTB, dari Bima, dengan harga yang sama. SIG menetapkan harga sorghum seluruh Indonesia Rp3.200 per kilogram. Sampai hari ini belum pernah ada turun. Kalau ada yang mau beli kemarin masyarakat 2.800, 2.700, itu bukan kami yang membeli, mungkin itu pengumpul. Kalau dijual langsung kepada kami itu dengan harga 3.200 di tempat. Misalnya sekarang ini di Bojong Tengah, saya akan menerbitkan nanti surat penunjukan kepada Pak Desa untuk menjadi pengumpul sorghum di wilayah ini. Gitu. Kita buat suatu ikatannya Pak, bahwasanya perwakilan sorghum Indonesia untuk mengumpulkan hasil panen ada di desa ini. Nah desa dengan koperasi dengan apapun nanti silakan membuat suatu perjanjian. Apakah yang diberdayakan nanti bumdesnya atau koperasinya, itu adalah hak dari warga di sini. Tapi sorghum Indonesia akan membuat suatu penunjukan kepada desa untuk mengumpul hasil panen dengan harga yang sama. Ya. Untuk batang kami beli di tempat dengan harga Rp300 per kilogram. Dan mudah-mudahan hasil panennya sama dengan daerah yang lain. 1 hektar itu menghasilkan 50 sampai 60 ton per hektar. Nah, keberadaan saya di sini ikut menjadi warga di sini, jadi bukan sebagai tamu. Insya Allah dimanapun saya datangi provinsi, kabupaten se-Indonesia ini, saya selalu menjadi warga. Mungkin bisa dicek di internet, hampir setiap minggu itu saya ada di setiap kabupaten seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke India. Mungkin yang apa profil saya yang ada di Indonesia. Tapi ada satu hal yang perlu diketahui, sejauh itu kami berjalan, selama ini kami sekolah, riset, semuanya itu murni dari SIG, bukan dari pemerintah. Itu bukan hal yang gampang dan murah. Oke, jadi insya Allah Dinas Pertanian pun kemarin Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian mengadakan
bahkan mendatangkan direktur saya Profesor Amin diadakan di Bogor tanggal 18 kemarin. Insya Allah juga narasumbernya saya. Di situ dihadirkan dari Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian, para penyuluh di Bogor kemarin. Hari ini kami lagi mengadakan pendidikan untuk Babinsa Sekodam 6 sebanyak 35 orang. Jadi meneruskan bahasanya Pak Ketua Satria tadi, bahwasanya kami sudah bersama-sama. Jadi setiap daerah itu kami didik, mulai dari Pak Polisinya, Pak Babinsanya, dan kami kerjasama mulai dari Panglima TNI, Panglima Kodam untuk membangun seluruh Indonesia. Implementasinya boleh dilihat. Kebetulan kalau dari Bank Mandiri kami ada acara kemarin di Kota Nawawar diwakili sama Pak Iwa, ya, hadir bersama-sama. Saya mungkin selalu di situ dulu diwakili oleh Pak Edi dari Bank Mandiri. Titik infonya 2021 saya tanda tangan bersama Dirut BRI, Dirut BNI, Pak Menteri dan saya. Mohon maaf kalau itu Mandiri tidak hadir. Sepakat untuk membantu petani dalam kur mikro. Jadi kalau pertanyaan Pak Iqbal saya tadi, tolong dibantu dengan modal. Sebenarnya pemerintah sudah menyediakan modal untuk petani, yaitu kur mikro. Nilainya 50 juta per 1 kakak dan 1 hektar. Dan itu bisa dilihat di internet dan di link kapan saja penyerahan daripada kurnya. Yang lagi berjalan sekarang di Jawa Barat ada BNI, ada Bank BJB. Itu langsung dibantu oleh kepala dinasnya langsung yang membantu petani direct langsung ke dua bank itu untuk mencairkan kur yang 50 juta itu tanpa korektor. Siapa yang menjaminnya adalah seluruh Indonesia. Bapak yang ada BNI, kalau ada yang mengajukan kur, kalau ada surat perjanjiannya dari OPR itu awal-awal. Jadi syaratnya lah semua petani, kami tidak menghitung berapa ribu petani pun, per satu orang itu ada perjanjiannya dengan seluruh Indonesia sebagai bibit. Kami anjurkan dari kami, kan banyak juga yang kurang bagus, saya nggak bilang nakal ya. Hasil panen teman-teman di kebun diambil, terus nanti bekas packaging daripada bibit SIG dimasukin lagi ke situ, terus jual ke petani. Dia tumbuh kayak gitu, yang harusnya tingginya 4 sampai 5 meter, itu tingginya 2 meter. Yang batangnya harusnya besarnya 3 sampai 4 cm sampai 5 cm, kembali seperti semula, besarnya sebesar jempol. Ya kan? Buahnya harusnya beratnya 200 sampai 300 gram, kembali beratnya dari 90 gram. Kalau begitu kurnya tertutup. Nah ini harus diwaspadai, ya. Jadi kalau hasil panennya nggak bagus ya kita nggak dapat apa-apa. Teman-teman kita dari Mamudi udah pasti 50 juta tahun, ya. Mungkin panen pertama dipotong 15 juta, panen kedua 15 juta, panen ketiganya 20 juta. Tapi kalau hasil panennya nggak bagus, tetap tertutupi, nanti ujungnya udah nggak ada. Gitu. Nah coba, mana pernah ada petani zaman dahulu yang pemerintah dan bank memikirkan living cost atau biaya hidup? Ini baru pertama. Benar nggak Pak? Dulu berapa? 10 juta. Mikro itu dulu 10 juta. Itu udah paling tinggi. Bulan Januari kebetulan saya juga ikut untuk rapat di Komisi 4 mengenai kur mikro ini. Jawaban saya sangat simpel. Pak Presiden yang terhormat, Pak Menteri yang terhormat, dan Bapak-bapak dari bank. Kalau petani saya cuma dikasih 10 juta, bertani gagal.
berarti nggak cukup. Tadi jagung berapa? 10 juta 1 hektar. Coba katakan siapa pernah bertani jagung? Oke, di sini padi. Berapa modal padi 1 hektar? 7 juta? 7 juta 1 hektar. Dikasih bank 7 juta untuk modalnya, pengairannya, dan lain-lain. Cukup nggak 10 juta? Dari mulai nanam sampai panen berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan? Coba bagi yang benar-benar lagi tidak pegang uang, dari mulai nanam 0 sampai kepada panen 4 bulan makan apa? Hah? Ini yang selama ini pemerintah lupa. Disuruh petani modal dari mulai nanam sampai gimana mau jaga. Dapat 10 juta bertanam, besok pagi datang ke kebun, pegang arit, ya, baru pegang datang anak, ya, uang jajan gak ada, buku habis. Yang terjadi apa? Ambil motor pergi ke pengkolan, ngojek dulu buat jajan anak. Kalau nggak kemana? Cari pinjaman. Kalau nggak lagi kemana? Pinjaman online. Lebih ribet lagi. Benar nggak itu? Selesai hari ini, besok sampai lagi di kebun. Pegang arit lagi. Baru 2 kali arit, datang lagi sini. Ya, beras habis, lauk nggak ada. 3 kali lagi kebun. Sampai kapan? Kapan petani kita maju? Mohon maaf, yang maju petani kita di Indonesia ini satu konglomerat yang bertani. Benar nggak? Di sini yang maju bertani padi, yang berkumpul, yang punya hewan. Kalau bapak-bapak yang bertani padi, ya biasa-biasa terus. Nah, inilah hak saya sejak Pak Presiden tolong pikirkan bagaimana hidup petani ini sampai panen. Saya mengusulkan tolong diberi 75 juta, waktu itu usulan saya. Tapi dipikir diterima aja keputusannya 50 juta. Kenapa 50 juta? 20 juta modal petani. Hidup kita di Bojong Tengah ini 1 bulan habis biaya berapa? 5 juta. Itu udah aman. Bulan pertama, bulan kedua 5 juta lagi, bulan ketiga 5 juta lagi, 15 juta tambah 20, 35 juta. Masih sisa 15 juta lagi. Mendadak ya yang kami melahirkan, sisanya masih ada. Pertaniannya ada. Nah, itulah tujuan guru yang sebenarnya. Tapi persyaratannya juga ada. Mohon maaf dari Imam saya menyampaikan aja detailnya. Uang itu tak boleh diambil semuanya. Harus ada persetujuan bank juga. Hari ini untuk dibimbing sama biaya kantor bank mau cairkan. Besok ditutup bank mau cairkan. Yang diterima itu 5 juta untuk biaya hidup dan sisanya itu masih ditahan di bank. Kenapa begitu? Kejadian saya di petani diterima 50 juta, ketemu saya di karaoke, 50 jutanya habis semua, bertaninya ada lagi. Nah, dengan begitu, yuk kita mulai dengan bismillah, kita bertani bersama-sama. Kalau masalah modal, pemerintah sudah menyediakan, tinggal nanti persyaratannya apa? Lahan yang mau ditanam. Lahan tanam itu harus ada kejelasannya, milik siapa. Gak harus milik sendiri. Pagi punya lahan 5 hektar, petani ada mau bertanam berbudidaya, pagi menyiapkan 1 hektar, bikin surat. Atau bikin kontraknya.
tanah parkir dikontrak oleh petani dengan harga maksimum 3 juta per tahun. Nah, surat itu melengkapi data ke bank. Yang kedua, surat perjanjian dengan off-taker. Tanpa off-taker berarti tidak ada perjanjian. Ya. Yang ketiga baru data diri, KTP, KK, sama suara suami istri. Yang keempat, BI checking lolos. Benar Pak? Kalau BI checkingnya nggak lolos, ya tetap dapat. Ada yang pernah pinjam belum lunas, lunasi dulu. Ada yang pernah dapat kur yang 10 juta, lunasi dulu, baru ajukan kur yang baru. Dengan begitu apa? Sama-sama aman dan sama-sama memulai. Ya. Insya Allah nanti kami dari seluruh Indonesia akan membuat surat kepada Bank BRI yang ada di Subang ini bahwa kami sebagai pekerja ikut menjamin daripada kredit mikro yang disalurkan kepada petani. Baik, untuk masalah bibit nanti di sini ada perwakilan yang kami tunjuk untuk ketersediaan bibitnya. Sebenarnya sebelum hari ini pun saya sudah beli bibit di sini. Alhamdulillah sudah ditanam. Yang ada foto ini adalah bibit dari kami yang sudah ditanam oleh Pak Kiai. Saya sangat berani, hasilnya sangat luar biasa. Kalau kita menanam seperti itu, saya sudah yakin boleh membuktikan sampai hektar itu panennya masih dapat 60 ton lebih. Dengan buah yang sedikit itu 7 ton. Itu kalau dari itu yang bercabang. Kalau itu bercabang hasilnya akan lebih baik. Ya. Oke, jadi berarti permodalannya sudah jelas, regulasinya kita serahkan kepada Dinas Pertanian dan ada yang membimbing. Nah, saya menjawab pertanyaan dari Bapak yang dari Dinas Pertanian tadi. Petani ada yang dibantu oleh pemerintah, ya. Bahkan berapa hektar tadi? 25 hektar untuk percontohan satu di daerah Subang. Ya. Jadi mohon maaf kami saking interestnya teman-teman di bentuk tengah ini, mereka langsung ke kami dan langsung melakukan uji coba. Dan waktu itu mungkin beliau belum dapat informasi bahwa saya Dinas Pertanian juga lagi bergerak maksimal untuk bertani sorghum. Jadi mohon maaf kami secara bersama kepada Dinas Pertanian, bukan kami lancar, tapi ini adalah semangat sorghum yang dilihat oleh masyarakat. Untuk yang 25 hektar itu kalau nggak salah saya yang dibantu hanya begini. Berikut dengan pupuknya. Nah ini luar biasa. Dapat bibit, dapat pupuk untuk 25 hektar. Sudah terbagi yang 25 hektar itu? Sudah. Untuk ujung tengahnya? Oke. Saya mengimbau kepada Bapak Ketua Humas dengan segera membuat CPCL. Ya, kemarin saya kirim data, tolong berubah jadi CPCL dan lengkapi dengan data lahan diajukan kepada Bapak kita. Mudah-mudahan nanti tahun depan dapat bantuan pupuk dan bibit untuk warga Subang. Karena itu program dari Kementerian Pertanian. Tiap tahun selalu ada bantuan benih. Kebetulan yang suka benihnya saya juga kita. Jadi saya dapat bocoran. Oke, dan di samping itu mudah-mudahan kami kita tanya kepada Dinas Pertanian ada sumbangan alsintannya. Nah itu tergantung kepada pengajuan kelompok tadi. Benar Pak? Ada, sudah dijawab. Nah, toh, ya kan? Jadi tugas Sorghum Indonesia itu nyongkel sebenarnya. Ada informasi dari petani disampaikan ke Sorghum Indonesia nyongkel ini Pak Menteri, ini ada pengajuan ini Pak sudah Pak belum. Jadi semangat untuk petani ini dari seluruh jajaran pada hari ini sudah bergerak, mulai dari Pak Presiden, KSP, Menteri Ekonomi, Pak Erlangga, dan Pak Komandan
Jadi insya Allah jalan-jalan ini semuanya adalah teman-teman kita yang siap membantu untuk budidaya sorghum demi ketahanan pangan, pakan, dan energi nasional dan dunia. Saya setuju dengan bahasa Pak Kiai tadi. Mari kita menjadi produsen ketahanan pangan internasional. Jangan meminta lagi, tapi kita yang memberikan. Kenapa begitu? Insya Allah tidak usah khawatir. Rekayasa bibit sorghum ini kebetulan saya yang membuat. Makanya saya tunda kemarin acara di Bogor. Kok bisa sorghum sampai mencapai 12? Kok sorghum jadi besar? Alhamdulillah itu hasil rekayasa saya sendiri. Bagaimana dengan alsintan daripada sorghum sendiri? Kalau tidak jelas, baru mau sendiri penghasilan sekian 10.000 ton produksi bagi apa? Alhamdulillah itu juga ciptaan saya sendiri. Yang benar-benar mesin olahan sorghum ada bukti nyata. Saya yang riset, saya yang membuat membersihkan itu semuanya. Produk sorghum apa saja? Kalau dari bulir satu ada, yang kedua beras, yang ketiga tepung, yang keempat adalah sweetener, yang kelima adalah bahan baku untuk minuman. Nah ini tadi mungkin yang saya mau mengkompletkan dari Pak Kiai tadi. Jadi dari bulir itu dapat banyak. Dari bulir ini ya, Bapak Ibu yang terlibat tidak usah khawatir. Dengan 5 ini saja, sebenarnya saya panen kurnya teman-teman air lunas. Kita klik sama-sama hari ini juga berapa harga sorghum yang dijual di masyarakat sekarang. Yang biasa 35.000. Kalau produk kami namanya Pato, Somaci, ICL, itu beras-beras premium daripada sorghum. Dijual sekarang dengan harga 45.000 1 kilo. Kalau teman-teman petani yang panennya udah 5 ton aja ya, dijual kepada satu Indonesia kalau sudah ada beras dengan harga 20.000, berarti uang dari madunya sudah 100 juta sekali panen kurnya lunas. Bagaimana dengan data? 50 ton per 1 hektar kali 300 perak, berarti 15 juta. 3 kali panen kurnya juga lunas. Jadi tidak ada kekhawatiran buat kita dan bagi kami seluruh Indonesia sebagai off-taker menjamin petani ini untuk meminjam rumah. Oke, saya rasa sedikit ulasan dan penyampaian saya secara global untuk masalah teknis dan lain-lain, khusus untuk warga sekitarnya. Silakan berkomunikasi dengan ketua Purmas. Nanti ketua Purmas yang membuat agreement dan lain-lainnya dengan seluruh Indonesia. Jadi tiba-tiba kebetulan direksinya hari ini perkenalkan Pak Andi yang hadir, nanti komunikasi dengan Pak Andi. Bagaimana percepatan untuk pembuatan agreement-nya ada, baru kita mengacu kepada permodalannya. Tapi bagi petani yang sudah punya lahan, sudah siap untuk ditanami, pilih tanam penyebab, lapor juga ke Purmas. Kalau untuk 1 hektar sampai 20 hektar, tolong dikasih dia. Pak, kalau Bapak yakin, bayarnya bagaimana? Minta ke seluruh Indonesia, minta untuk daftar itu pada pas panen baru dibayar. Itu berarti nggak nunggu lagi turunnya. Nah itu kira-kira pesan saya yang terakhir adalah, yuk kita bertani menghilangkan kebiasaan yang lama. 1, petani selalu merasa saya petani menurut saya petani orang kecil itu dibuang jauh. Saya adalah petani, insya Allah yang bisa hidup apa. Yang kedua, jangan sekali-sekali atau jangan lagi kita petani akan meminta-minta atau
tak selalu dinasihati oleh pemerintah. Jangan sekali-sekali juga lagi ke depannya kita coba minta selalu diberi oleh pemerintah. Sampai kapan pemerintah mau memilih kita? Ya kan? Simbol saya ini, kalau kita tidak sholat, tidak dapat pahala, gak makan, gak kenyang, udah gak nanam, tidak menuai. Kalau selama ini kita minta ke pemerintah mana bantuan, pemerintah mana ini, dapat kita membantu, kita cuma meminta, hasilnya ya setiap kali hanya kita minta. Mulai hari ini kita wakaf. Kalau yang dari pemerintah menerima bukan sekedar bantuan, tapi itu adalah tanggung jawab. Pemerintah hanya memberikan fasilitas. Ini adalah fasilitas kredit dipergunakan, tapi harus ada tanggung jawabannya. Bukan lagi meminta bantuan, bantu kami gratis, itu kita dengarkan. Supaya apa? Supaya kita maju semuanya. Baik, saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada dialognya.